Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat misteri dan ramalan Nusantara, kembali lagi bersama kita di channel ini. Malam ini kita akan mengungkap sebuah kisah penuh rahasia, sebuah ramalan kuno dari Prabu Jayabaya yang masih jadi tanda tanya besar hingga sekarang. Siapakah sebenarnya Satrio Piningit, sosok yang diremehkan namun diramalkan akan membawa cahaya keadilan bagi bangsa? Sebelum kita masuk lebih dalam ke kisah yang syarat makna ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah ramalan, misteri, dan tanda-tanda zaman lainnya. Karena bisa jadi, apa yang kita bahas malam ini adalah potongan rahasia masa depan yang sedang kita jalani. Ramalan kuno Jayabaya, raja besar dari Kediri yang hidup berabad-abad lalu, menyimpan pesan misterius tentang hadirnya seorang tokoh penyelamat bangsa. Sosok itu disebut sebagai Satrio Piningit, pemimpin tersembunyi yang akan muncul di saat negeri berada di ambang kekacauan. Namun, menariknya, Jayabaya menekankan satu hal yang sering luput dari pembacaan orang-orang. Pemimpin itu bukanlah seorang yang dipuja sejak awal, melainkan justru seseorang yang kerap diremehkan, direndahkan, bahkan dianggap tak pantas untuk memimpin. Dalam konteks politik modern, ramalan itu seakan menemukan relevansinya. Di tengah hiruk-pikuk panggung kekuasaan, sosok-sosok karismatik berlomba-lomba menampilkan diri sebagai calon penyelamat. Mereka menguasai media, menebar citra, bahkan membangun dinasti. Namun, Jayabaya tidak pernah menyinggung pemimpin yang lahir dari gemerlap atau silsilah kebangsawanan. Ia berbicara tentang orang kecil, tentang pemimpin yang lahir dari penderitaan, tentang mereka yang dilupakan dan diremehkan. Bayangkanlah seseorang yang hidup sederhana. Ia tidak memiliki kendaraan mewah, tidak punya istana, bahkan kerap ditertawakan karena gaya bicaranya yang berbeda dari tokoh politik pada umumnya. Sosok ini mungkin bekerja di balik layar, bukan di depan kamera. Ia lebih banyak dicaci daripada dipuji. Namun, menurut ramalan, justru di balik kelemahannya itulah tersembunyi kekuatan besar yang mampu mengubah arah sejarah bangsa. Di panggung politik, hal seperti ini dianggap mustahil. Bagaimana mungkin seorang yang tidak punya dukungan elit bisa memimpin negeri yang begitu luas dan kompleks? Bagaimana bisa rakyat percaya pada figur yang tidak memiliki rekam jejak dalam lingkaran kekuasaan? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat banyak pihak meremehkan tanda-tanda kemunculan Satrio Piningit. Namun, sejarah seringkali membuktikan bahwa kejutan datang dari arah yang tak terduga. Bukankah banyak pemimpin besar dunia lahir dari keterpurukan? Dari Nelson Mandela yang dipenjara puluhan tahun, hingga tokoh-tokoh lain yang sebelumnya tidak diperhitungkan, namun akhirnya menjadi simbol perubahan? Jayabaya menggunakan istilah Piningit yang berarti tersembunyi atau disembunyikan. Sosok ini seolah sengaja dijauhkan dari perhatian, ditutup rapat oleh tabir politik, dan tidak diberi kesempatan untuk bersinar sebelum waktunya. Barangkali ia dihantam fitnah, dijatuhkan oleh lawan, atau bahkan dijadikan bahan skandal untuk menutup jalannya menuju panggung. Tetapi dari situlah ramalan menjadi semakin menarik. Semakin diremehkan, semakin besar peluang bahwa dialah yang ditunjuk oleh takdir. Kini, tanda-tanda zaman seolah bergerak ke arah itu. Skandal politik silih berganti menghantam para penguasa yang dulu dianggap tak tergoyahkan. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada elit lama. Mereka menoleh ke arah lain, mencari sosok yang berbeda dari biasanya. Disinilah ramalan Jayabaya kembali bergaung, sebuah isyarat bahwa pemimpin sejati bukanlah yang diagungkan sebelum berkuasa, melainkan yang diremehkan namun akhirnya bangkit sebagai cahaya di tengah kegelapan. Pertanyaannya, siapakah sosok itu? Mungkinkah ia sudah ada di tengah kita sekarang, menjalani hidup sederhana, tanpa disadari sedang menunggu saat yang tepat untuk tampil?
Atau mungkin ia masih berada dalam bayang-bayang, menanggung ejekan dan hinaan, sembari menyiapkan diri menghadapi panggilan sejarah? Satu hal yang pasti, jika ramalan Jayabaya benar, maka sosok Satrio Piningit bukanlah orang yang kita lihat berkilau di layar televisi atau baliho raksasa di jalan-jalan. Ia mungkin hanyalah wajah biasa, tetapi dengan takdir luar biasa. Politik, sejak dulu hingga kini, selalu identik dengan permainan citra. Para politisi tampil di layar kaca bak bintang panggung, tersenyum ramah, berbicara manis, dan menebar janji seolah-olah mereka adalah penyelamat bangsa. Namun di balik tirai, skandal demi skandal mengintai. Ramalan Jayabaya seolah sudah memperingatkan, sebelum munculnya Satrio Piningit, dunia politik akan dipenuhi dengan tipu daya, kebohongan, dan pengkhianatan terhadap rakyat. Skandal politik tidak pernah muncul tanpa sebab. Ia adalah hasil dari kerakusan manusia terhadap kekuasaan. Bayangkan meja-meja perundingan yang tidak lagi membicarakan kepentingan rakyat, melainkan siapa mendapat kursi, siapa menguasai anggaran, dan siapa bisa membeli dukungan. Semua dihitung dengan kalkulasi dingin, tanpa rasa malu. Mereka yang mestinya menjadi wakil rakyat, justru menjual suara rakyat untuk kepentingan pribadi. Ramalan kuno menyebutkan, sebelum hadirnya pemimpin sejati, negeri ini akan diguncang oleh raja-raja kecil yang haus harta dan tahta. Sosok-sosok itu bukan hanya bersaing untuk berkuasa, tetapi juga saling menjatuhkan dengan cara kotor. Fitnah, korupsi, dan manipulasi data menjadi senjata sehari-hari. Mereka berdiri di atas panggung politik, tersenyum kepada rakyat, namun di belakang layar, mereka menipu tanpa belas kasihan. Tak heran bila kepercayaan rakyat mulai luntur. Masyarakat muak melihat pejabat yang kaya mendadak, sementara mereka sendiri harus berjuang keras untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok melonjak, lapangan kerja sulit, namun berita tentang korupsi miliaran hingga triliunan rupiah terus menghiasi media. Ironisnya, banyak pelaku skandal hanya menerima hukuman ringan atau bahkan masih bisa duduk kembali di kursi kekuasaan. Disinilah letak pentingnya ramalan Jayabaya. Ia memberi gambaran bahwa situasi kacau ini adalah bagian dari proses, semacam ujian sebelum munculnya Satrio Piningit. Karena justru ketika rakyat benar-benar kecewa, ketika kepercayaan terhadap elit runtuh total, maka saat itulah sosok tersembunyi akan muncul sebagai cahaya baru. Namun, jalan menuju kebangkitan itu tidak mudah. Para penguasa lama tentu tidak akan tinggal diam. Mereka akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan, menebar propaganda, menciptakan isu palsu, bahkan memfitnah siapa saja yang berpotensi mengancam dominasi mereka. Termasuk sosok yang mungkin mendekati ciri Satrio Piningit. Bayangkan seorang pemimpin sederhana, lahir dari rakyat, tiba-tiba mulai dikenal karena keberaniannya menentang ketidakadilan. Apa yang akan dilakukan elit lama? Mereka akan menjatuhkannya dengan skandal, mencemarkan nama baiknya, dan membuat rakyat kembali ragu. Semua itu sudah diramalkan. Pemimpin sejati akan diuji dengan cemooh dan fitnah sebelum akhirnya terbukti sebagai pilihan langit. Skandal politik pada dasarnya bukan sekadar cerita aib, melainkan cermin dari sistem yang rusak. Ia menjadi tanda zaman bahwa bangsa sedang berada di titik nadir. Dan dari titik nadir inilah, menurut Jayabaya, akan lahir pemimpin yang diremehkan namun pada akhirnya akan membawa keadilan. Rakyat kini menunggu, dengan sabar sekaligus cemas. Siapa yang akan tersingkap dari balik layar? Apakah benar ramalan itu akan terbukti? Dan bagaimana sosok tersembunyi itu bisa melawan panggung para penipu yang penuh jebakan? Dalam ramalan kuno, alam selalu menjadi saksi bisu dari perputaran zaman.
Jayabaya menuliskan bahwa sebelum munculnya Satrio Piningit, alam akan memberikan tanda-tanda ganjil. Bencana, perubahan iklim, hingga fenomena langka akan menjadi alarm bagi manusia bahwa sebuah masa baru sedang dipersiapkan. Beberapa pertanda itu kini kerap dikaitkan dengan realita yang terjadi. Gunung-gunung meletus, banjir bandang melanda, gempa bumi datang tanpa diduga, dan langit menunjukkan fenomena aneh. Sebagian orang menyebutnya sekadar gejala alam, namun bagi mereka yang percaya pada ramalan, semua itu adalah isyarat yang tak boleh diabaikan. Jayabaya menggambarkan masa penuh kekacauan, di mana rakyat hidup dalam kesusahan, harga-harga naik, pejabat saling berebut kuasa, dan keadilan menjadi barang mahal. Pada saat itu, tanda-tanda alam muncul sebagai pengingat bahwa sang pemimpin tersembunyi akan segera bangkit. Bukan dari kalangan elit, melainkan dari rakyat biasa yang justru merasakan penderitaan bersama mereka. Di pedesaan, ada kisah tentang hujan deras yang turun tiba-tiba di tengah musim kemarau panjang. Di kota besar, langit malam seakan terbelah oleh cahaya aneh yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu modern. Semua ini dipandang sebagian orang sebagai simbol bahwa alam sedang menyiapkan panggung untuk sosok baru. Namun, tanda-tanda itu bukan hanya berupa bencana. Kadang, ia hadir dalam bentuk keajaiban kecil. Misalnya, munculnya figur yang awalnya dianggap lemah, namun perlahan mendapat simpati rakyat. Atau gerakan rakyat kecil yang bangkit serempak tanpa komando. Fenomena ini sesuai dengan ramalan, kekuatan sejati bukan lahir dari kekuasaan yang dipaksakan, melainkan dari dukungan tulus rakyat dan restu alam. Sejarah juga mencatat hal serupa. Banyak pemimpin besar lahir di tengah krisis. Saat situasi gelap gulita, justru muncul cahaya yang memberi harapan. Hal itu menegaskan bahwa pertanda alam tidak bisa dianggap remeh. Ia seolah menjadi bahasa rahasia semesta yang hanya dipahami oleh mereka yang peka. Namun, muncul pertanyaan besar, apakah kita benar-benar sedang berada di masa itu? Apakah skandal politik, bencana alam, dan keresahan sosial ini hanyalah siklus biasa, ataukah benar tanda-tanda bahwa Satrio Piningit semakin dekat? Bagi rakyat kecil, jawabannya seringkali sederhana. Mereka tidak peduli apakah itu ramalan atau bukan, yang mereka butuhkan adalah keadilan nyata. Mereka menunggu pemimpin yang berani melawan korupsi, memperjuangkan hak rakyat, dan membawa kesejahteraan. Jika ada sosok seperti itu, meski awalnya diremehkan, maka rakyat akan berdiri di belakangnya. Pertanda alam hanyalah pembuka. Yang lebih penting adalah kesiapan manusia untuk menyambutnya. Sebab, meski pemimpin sejati muncul, jika rakyat masih terjebak dalam tipu daya elit lama, maka perubahan itu tidak akan terjadi. Ramalan Jayabaya menutup isyarat ini dengan kalimat simbolis. Ketika bumi berguncang, langit menangis, dan manusia saling curiga, maka saat itulah cahaya akan tampak dari arah yang tak terduga. Sebuah pesan yang membuat siapapun bertanya-tanya, mungkinkah cahaya itu sudah dekat? Ramalan Jayabaya selalu menekankan satu hal yang membedakan Satrio Piningit dari para penguasa lain, ia bukan berasal dari kalangan elit. Bukan bangsawan, bukan keturunan penguasa, bahkan bukan sosok yang sejak awal dianggap punya peluang untuk memimpin. Ia datang dari kalangan biasa, mungkin orang yang sehari-hari berbaur dengan rakyat kecil, hidup sederhana, dan jauh dari sorotan media. Dalam dunia politik modern, gambaran semacam ini sering dianggap mustahil. Bagaimana mungkin seseorang tanpa modal besar, tanpa jaringan kekuasaan, bisa naik ke panggung tertinggi negeri? Namun justru disitulah inti ramalan, pemimpin sejati tidak lahir dari kekuatan uang atau dinasti, melainkan dari penderitaan, pengalaman hidup, dan kepercayaan rakyat. Bayangkan seorang pria sederhana. Penampilannya biasa,
Kata-katanya lugas, bahkan kerap ditertawakan oleh lawan politiknya karena tidak sesuai standar elit. Ia mungkin pernah gagal, mungkin pernah dicaci, bahkan bisa jadi pernah dijatuhkan oleh fitnah. Tetapi setiap kali ia jatuh, rakyat kecil justru semakin merasa dekat dengannya, karena mereka tahu ia pun merasakan pahit getir kehidupan yang sama. Disinilah letak kekuatan yang tidak dimiliki para penguasa lama. Politisi elit sibuk mempertahankan kursi, sementara sosok sederhana ini sibuk mendengarkan keluhan rakyat. Politisi elit berbicara di depan kamera dengan bahasa tinggi, sementara ia duduk di warung kopi bersama buruh dan petani, membicarakan harga beras dan kebutuhan sehari-hari. Dari kerendahan itulah lahir kekuatan yang sesungguhnya. Ramalan Jayabaya menyebut, Satrio Piningit adalah raja tanpa mahkota sebelum saatnya tiba. Artinya, ia tidak terlihat berkuasa, namun sesungguhnya telah memiliki pengaruh besar di hati rakyat. Keberadaannya mungkin diremehkan oleh elit politik, tetapi tidak bisa dipungkiri, rakyat mulai menaruh harapan padanya. Skandal politik yang merajalela justru semakin memperkuat posisinya. Rakyat yang kecewa mencari sosok alternatif, dan hanya orang yang benar-benar berbeda dari elit lama yang bisa mendapat kepercayaan itu. Satrio ini bukan hanya berbeda secara citra, tetapi juga secara nasib. Ia pernah miskin, pernah merasakan ketidakadilan, pernah menjadi korban sistem. Dan justru pengalaman itulah yang membuatnya mengerti penderitaan rakyat. Namun, jalan menuju takdirnya tidaklah mulus. Ia akan terus ditentang, diremehkan, bahkan difitnah. Media bisa saja memutarbalikkan cerita, lawan politik bisa menuduhnya sebagai boneka, atau menertawakan kelemahannya. Tetapi ramalan jelas, semakin ia diremehkan, semakin nyata ciri-ciri Satrio Piningit dalam dirinya. Banyak orang masih ragu. Mana mungkin orang biasa bisa memimpin? Tetapi sejarah selalu membuktikan bahwa perubahan besar seringkali datang dari sosok yang diremehkan. Nabi, pahlawan, bahkan tokoh revolusi, hampir semuanya pernah dianggap remeh sebelum akhirnya mengubah jalannya sejarah. Mungkin, saat ini sosok itu sedang berjalan di antara kita. Tidak disambut karpet merah, tidak dijaga pasukan, bahkan mungkin tidak dikenal luas. Tetapi ketika waktunya tiba, ia akan tampil dengan kekuatan yang bukan berasal dari uang atau kekuasaan, melainkan dari restu rakyat dan izin langit. Dan saat itu terjadi, elit lama yang selama ini menertawakan dan meremehkannya akan terkejut, bahwa pemimpin sejati justru lahir dari kalangan yang selama ini mereka pandang rendah. Ramalan Jayabaya menegaskan bahwa sebelum munculnya Satrio Piningit, negeri akan berada di ambang kehancuran moral dan politik. Skandal menjadi tontonan sehari-hari, elit saling berebut kekuasaan, dan rakyat kehilangan kepercayaan. Namun, dari kegelapan itulah akan lahir cahaya, sosok yang diremehkan, yang dianggap tidak layak, tetapi justru menjadi pemimpin sejati. Bangsa ini bagaikan kapal besar yang hampir karam. Para nahoda saling berebut kendali, sementara layar robek dan tali putus. Rakyat kecil di bawah dek merasakan penderitaan paling nyata, kelaparan, ketidakadilan, dan ketidakpastian masa depan. Dalam situasi genting inilah, cahaya harapan mulai tampak. Tidak dari elit yang sibuk memperkaya diri, tetapi dari sosok sederhana yang hadir dengan keberanian dan ketulusan. Sosok ini mungkin tidak berbicara dengan bahasa politik tinggi. Ia berbicara dengan kata-kata yang lahir dari hati, sederhana namun menyentuh. Ia tidak menjanjikan keajaiban instan, tetapi menunjukkan kesungguhan dalam memperjuangkan rakyat. Inilah yang membuat orang-orang mulai menaruh harapan. Sedikit demi sedikit, dukungan mengalir, bukan karena propaganda, melainkan karena rakyat merasakan kejujuran.
Jayabaya menyebut bahwa Satrio Piningit akan menghadapi ujian terakhir sebelum benar-benar diakui. Ia akan dijatuhkan dengan fitnah besar, bahkan mungkin diasingkan. Tetapi pada akhirnya, kebenaran akan membungkam semua kebohongan. Saat itulah rakyat benar-benar melihat siapa yang tulus, siapa yang berpura-pura. Dalam setiap ramalan besar, selalu ada momen transisi. Saat kegelapan paling pekat, cahaya paling terang akan lahir. Itulah waktu yang ditunggu-tunggu, ketika rakyat tidak lagi percaya pada elit lama, melainkan pada suara hati mereka sendiri. Dan suara hati itulah yang akan menuntun mereka kepada pemimpin sejati. Kini, banyak orang bertanya, apakah kita sedang mendekati saat itu? Skandal demi skandal yang mengguncang negeri ini seolah menjadi tanda bahwa ramalan semakin dekat pada kenyataan. Alam pun seakan memberi isyarat, dari bencana hingga fenomena langit yang ganjil. Semua mengarah pada satu kesimpulan, perubahan besar sedang disiapkan. Satrio yang diremehkan itu mungkin masih dalam bayang-bayang. Ia belum menampakkan diri sepenuhnya, masih menunggu waktu yang tepat. Tetapi jejaknya mulai terlihat, gerakan rakyat kecil yang bangkit, kepercayaan yang tumbuh dari bawah, serta doa-doa yang menguat dari setiap sudut negeri. Dan ketika waktunya tiba, tak seorang pun bisa menghentikan takdir. Satrio Piningit akan bangkit dari kegelapan, bukan untuk menuntut balas, tetapi untuk membawa keadilan. Ia datang bukan dengan pedang kekuasaan, melainkan dengan hati yang merangkul. Saat itu, semua orang yang dulu menertawakannya akan terdiam. Skandal-skandal yang menjerat elit lama akan runtuh bersama kekuasaan mereka. Dan rakyat, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, akan melihat cahaya harapan yang sejati. Ramalan Jayabaya bukan sekadar dongeng kuno. Ia adalah pengingat bahwa di tengah gelapnya politik, selalu ada ruang bagi kebenaran. Bahwa dari keterpurukan akan lahir kebangkitan. Dan bahwa dari sosok yang diremehkan akan muncul pemimpin yang ditakdirkan membawa bangsa menuju jalan terang.